Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, masih dalam serial Natal, kesederhanaan yang membawa dampak besar. Saudara, kita akan merayakan Natal di tahun 2025 ini. Dan Natal sering digambarkan dengan kemeriahan, ya, kemudian ada mungkin gemerlap dan perayaan besar. Namun ketika kita kembali kepada kisah pertama di Bethlehem, saudara, kita menemukan sesuatu yang mungkin sangat berbeda. Ya, itulah kesederhanaan. Dan justru melalui kesederhanaan itulah kita melihat bahwa Allah menyatakan karyanya yang besar. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Natal mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak membutuhkan hal yang megah untuk menghasilkan dampak yang besar, tetapi Dia memakai hal yang sederhana sekalipun untuk menyatakan kemuliaannya. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari, kelahiran Yesus mengajarkan bahwa Allah bekerja melalui kesederhanaan. Saudara, Yesus dia adalah raja di atas segala raja, dia Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kelahirannya, saudara, justru dia datang bukan di istana. Dia lahir bukan di tempat yang mewah, yang megah, dalam satu kerajaan yang begitu hebat. Tetapi saudara, dia harus lahir di dalam palungan. Ya, saudara, ia terbaring di tempat tidur yang tidak mewah. Ya, tetapi di tempat bisa dikatakan makanan hewan. Ia tidak disambut oleh para bangsawan, tetapi disambut oleh para gembala yang sederhana. Ia tidak lahir ya dalam gemerlapan, tetapi dalam keheningan malam. Ya. Oleh karena itu, saudara, kehadiran Sang Juru Selamat ya dimulai dari hal yang paling sederhana. Namun kalau kita melihat dampaknya menjangkau seluruh sejarah manusia. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak memerlukan keadaan sempurna untuk berkarya. Ya, Tuhan tidak melihat betapa besarnya, hebatnya kita, hal-hal yang spektakuler, tetapi Tuhan juga Dia sanggup memakai kesederhanaan, bahkan keterbatasan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Ya. Dan kedua, saudara, yang perlu kita pelajari mengenai kesederhanaan yang membawa dampak besar. Kesederhanaan membuka pintu bagi hati yang siap untuk menerima. Saudara, kesederhanaan di kota Bethlehem membuat kabar itu mudah dijangkau oleh siapa saja. Ya, jika Yesus lahir mungkin di istana, mungkin yang berkuasa yang hanya mendengar dan juga mendekat. Tetapi karena ia lahir dalam kesederhanaan, ya, para gembala mereka datang untuk melihat dia, orang yang sederhana, ya, dan ya orang yang terpinggirkan, semua dapat menghampiri, ya, melihat kelahiran Sang Raja. Saudara-saudara, kesederhanaan itu membawa jalan bagi banyak orang, ya, bahkan kita semua untuk menerima Juru Selamat. Tuhan tidak menjangkau orang-orang yang hebat, tapi Dia memulainya dengan orang-orang yang sederhana supaya mengalami keselamatan. Saat kita merendahkan hati dan hidup dalam kesederhanaan, ya, kita membuka ruang bagi Tuhan dan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Segala keangkuhan, kesombongan, itu semua akan menutup pintu jalan bagi kita. Tetapi kesederhanaan membuka pintu lebar-lebar bagi berkat Tuhan dan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara, kesederhanaan akan melahirkan pengaruh kerajaan Allah yang tidak terbatas. Saudara, dari palungan yang sederhana, maka lahirlah pengajaran yang mengubahkan dunia. Ya, dari palungan yang sederhana, maka lahirlah kasih yang menebus dosa manusia. Dari palungan yang sederhana, maka gereja yang berdiri sampai saat ini yang begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan.
dari palungan yang sederhana, maka ada harapan bagi semua orang, bahkan bagi semua bangsa untuk bisa percaya dan diselamatkan. Saudara, dunia sering mengukur dampak dari apa yang besar dan megah. Tetapi Allah, Dia memulai rencana terbesar dari sesuatu yang kecil, yang sederhana, bahkan mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia. Karena itu jangan pernah kita meremehkan hal yang sederhana, atau mungkin ketaatan yang kecil, pelayanan yang kecil, yang sederhana, atau tindakan kasih mungkin yang tidak sepele yang dipandang oleh dunia ini. Tetapi dalam tangan Tuhan, hal yang sederhana, hal yang kecil yang kita kerjakan, yang dipercayakan kepada kita, itu dapat menghasilkan dampak yang besar di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, Natal dalam kesederhanaan mengajar kita bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Kemudian kesederhanaan akan membuka hati untuk kita menerima karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kesederhanaan melahirkan dampak besar dalam kerajaan Allah. Karena itu marilah kita merayakan Natal bukan dengan mengejar kemegahan dunia, tetapi dengan hati yang sederhana, dengan hati yang rendah dan taat. Karena dari hati yang seperti itulah Tuhan akan memberikan hasil atau perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Natal dengan kesederhanaan, tetapi lewat kesederhanaan itu akan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kami bagaimana kami meskipun dalam kesederhanaan, tetapi Tuhan, lewat kesederhanaan itulah Engkau akan mengerjakan hal yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.